Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat sehat, nikmat iman, di mana dengan keimanan ini kita dapat melakukan aktivitas apapun dan bernilai pahala jika diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang mendukung untuk beraktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan di zaman yang serba mudah untuk meraih ilmu pengetahuan, sehingga kita juga ada jalan kemudahan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur dengan kondisi yang nyaman ini, dengan kondisi di mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Apalagi kita berada di masjid yang penuh dengan kenyamanan ini. Masjid ada AC, masjid ada fasilitas yang kemudian dapat membuat kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan ada masa yang disebut dengan masa fatrah, di mana masa fatrah ini adalah masa kekosongan risalah Allah Subhanahu wa taala, kekosongan risalah Islam, keterputusan risalah Islam sejak mulai dari Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keterputusan dalam waktu yang sangat lama sekali, sekitar 569 tahun menurut Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab tafsir Al-Munir. 569 tahun ini adalah waktu yang sangat lama, sehingga di masa fatrah itu ada masyarakat yang disebut jahiliyah. Mereka disebut masyarakat jahiliyah karena tidak memiliki panduan untuk beragama. Lama rentang waktu risalah sejak Nabi Isa alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hanya bodoh, mereka tidak hanya jahiliyah, tetapi mereka benar-benar tidak memiliki peradaban Islam, perilaku mulia, dan bahkan mereka tidak memiliki akhlak sama sekali. Mereka beranggapan ma yarawna anna dinan afdala min ibadatil awthan. Mereka sama sekali tidak berpandangan bahwa agama lebih utama daripada penyembahan-penyembahan berhala. Mereka tidak percaya terhadap agama. Mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Bahkan mereka menuhankan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Dipahat, diukir sendiri batu-batu itu, lalu kemudian dipuja-puja, disembah, dianggap sebagai Tuhan. Bayangkan.
tanpa agama saja, dengan pertimbangan akal sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akal sehatnya digunakan, bagaimana kita menyembah terhadap berhala, terhadap patung yang dipahat sendiri, dibuat sendiri, kemudian diagungkan sebagai Tuhan, dipercaya, diyakini sebagai Tuhan. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa-masa fatrah ini yang begitu sangat lama waktunya dari risalah, keterputusan risalah Islam dari sejak Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lahir masyarakat jahiliyah. Dalam kondisi seperti ini lalu kemudian dihadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum furqanun yufarriqu bainal haqqi wal batil. Datang seorang pembeda, seorang pemisah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat membedakan yang hak dan yang batil. Bahkan wa yufarriqu walidahu wa waladih. Karena saat itu ada orang tua yang mendapatkan petunjuk sementara anaknya tetap berada dalam kesesatan, atau sebaliknya. Terpisah karena kebenaran dan kebatilan itu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan, hadir untuk menyebarkan risalah Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Tidak perlu membayangkan ingin berjumpa, andaikan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad seperti para sahabat terdahulu. Maka bersyukurlah dengan kondisi seperti ini, dengan taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesanggupan kita untuk meneladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir. Wahai ahlu kitab, telah datang kepada kalian para rasul yang didatangkan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat memberikan penjelasan kepada kalian di masa-masa fatrah. Sejak masa-masa fatrah itu diutus seorang rasul agar kalian tidak mengatakan tidak ada atau tidak hadir kepada kami para rasul yang diutus yang dapat mendatangkan kebahagiaan, kabar gembira, basyir, wa nadhir, dan figur yang dapat memberikan peringatan kepada kita. Sudah diutus, yaitu hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian masih ingkar kepada Allah sementara telah dibacakan oleh para rasul. Ada risalah Islam yang hadir memberikan penjelasan semua itu, membedakan yang hak dan yang batil. Maka bagaimana kalau kita masih ingkar dan kufur kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang sangat penting untuk kita senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita lahir keturunan-keturunan generasi setelah kita ini, generasi yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, sering-seringlah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memohon karunia kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan-keturunan yang memiliki akidah tauhid, anak-anak yang salih dan salihah, yang qurrata a'yun, yang dapat menjadi penyejuk terhadap hati kita, berakidah lurus, berakidah tauhid, yang kelak di surga sama-sama bertemu, berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.